Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Reni Elgita Librando Nasution di channel kesayangan kita YNR Farms. Teman-teman, udah lama nih gak ketemu lagi di berita tentang medis ya, tentang kesehatan, dunia kesehatan. Kemarin-kemarin kita rehat sebentar, itu tentang anak. Oke, ini kemarin ada saran dari salah satu pengikut kita, subscriber kita, minta dok, tolong dong dikasih nih info kesehatan tentang apa aja penyakit yang sering diderita di pondok pesantren. Kebetulan anak beliau itu di pondok pesantren. Nah, jadi di sini kita mau bahas nih ya, apa aja jenisnya yang paling sering, terus nanti berikut sampai ke pencegahannya, penanganan selanjutnya itu seperti apa ya. Oke, baik, yang pertama itu yang paling sering sekali diderita itu namanya penyakit skabies. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang dengar mungkin ya tentang skabies, atau bahasa medis, bahasa Indonesianya, bahasa awamnya itu kena serangan tungau. Nama tungaunya itu Sarcoptes scabiei gitu. Dok, kenapa skabies itu sering menyerang di pondok pesantren? Jadi gini teman-teman, si skabies ini dia nyerangnya sukanya pada koloni atau kelompok yang berkumpul gitu kan. Di pondok pesantren itu kan banyak tuh ya, ramai, berbaur semua, dan dia itu penularannya cepat nih, bisa dari tempat makan gitu kan, dari spraynya juga bisa, dari handuk itu juga, terkadang kan saling pinjem tuh kadang-kadang, atau walaupun punya sendiri-sendiri deketan gitu kan. Nah, itu pengaruh, dan dia kerjanya si tungau itu malam hari. Nah, ini sambil ya saya sisipkan gejalanya. Jadi gejalanya itu dia biasanya gatal-gatal sekali, dan paling gatalnya itu khasnya malam hari, karena kerjanya si tungau ini itu malam hari teman-teman. Nah, jadi gatal sekali, nanti ada gambarnya ya. Nah, gatal sekali, dia digaruk terus, akhirnya sampai ada berbentuk dia ruam gitu di tangan. Misalnya dinyerang di tangan tuh nanti ada kayak terowongan gitu, bekas kerjanya si tungau tadi, si Sarcoptes scabiei tadi ya. Terus dok, itu dia jenisnya skabies aja atau gimana? Jadi skabies itu ada dua teman-teman. Jenisnya yang pertama dia skabies biasa. Skabies biasa biasanya dia mengandung kumannya itu sekitar 10-an kuman gitu, misalnya 20-an kuman. Tapi kalau satunya lagi, jenis kedua nih, skabies yang ada krusta. Krusta itu dia kayak nanti ada gambarnya saya terangkan ya. Dia kayak kudis, tapi itu kayak ada lepuhan gitulah. Nah, Sarcoptesnya itu memang lebih ganas. Kumannya itu bisa sampai 1000-an teman-teman. Jadi dia gatalnya sangat parah sekali, sampai terasa panas ya. Itu sangat bahaya sekali. Dok, tadi kan sudah dijelaskan penyebabnya. Nah, terus juga gejalanya. Selain gatal apalagi sih dok? Gatal karena saking garuknya itu sering, dia biasanya pada beberapa pasien yang ditemukan sampai berdarah teman-teman, luka, ada bekas luka kayak gitu, saking gak tahannya itu kan. Dan juga biasanya dia, orang kadang malas buat berobat, itu yang bikin dia penyembuhannya lumayan lama ya, biasanya memakan waktu di atas 2 minggu teman-teman. Terus gimana dok sebaiknya selanjutnya? Selanjutnya kita harus mulai dari, sebelum masuk ke pengobatan ya, pencegahan dulu. Jadi jangan sampai kita kongsi atau berbagi peralatan pribadi kita tadi ya, seperti handuk gitu kan, terus selimut atau spray, pakaian
sendirian gitu, jangan kongsi atau jangan berbarengan ya. Terus kalau kita sudah berobat ke dokter, kita didiagnosa gitu kan, disebutkan kena penyakit ini, semua pakaian-pakaian itu yang di rumah, baik tadi spray, pakaian harian lah, nah itu harus direbus, godok, harus direbus di air mendidih semua. Tilamnya harus ditepuk, dijemur ke matahari ya. Tuh, karena memang tungau ini sangat bandel sekali, jadi benar-benar ekstra kita ya. Terus untuk pengobatan, jadi saking berbahayanya tadi si penyakit yang disebabkan sarkoptes tadi, si skabies ini, itu kalau saya pribadi tetap harus menyarankan ke dokter spesialis penyakit kulit. Ya paling nggak ke dokter umum deh, kalau misalnya teman-teman nggak mau ke spesialis kulit ya, ke dokter umum, karena itu juga masuk kompetensinya kita, bisa menanganinya. Nanti dilihat dia udah nyerang sampai ke kulit kepala atau enggak, terus dilihat di mukanya. Kadang tuh beberapa pasien saya pernah menemukan dari kepala itu sampai kaki itu kena, teman-teman. Itu beliau kebetulan tertular dari anaknya pas liburan gitu kan, pulang dari pondok, awalnya gatal-gatal gitu kan. Nah, terus kena garuk-garuk terus, dirasa gatal biasa, karena dia awal muncul tuh biasanya kecil aja, kadang orang yang nggak tahu kayak kudis biasa gitu kan, atau kalau di muka gitu jerawat aja nih gitu kan, garuk-garuk terus jadinya, akhirnya nyebar, penanganannya agak terlambat, akhirnya ke dokter pun telat gitu, jadi dia sembuhnya agak lama ya. Jadi memang harus telaten sekali. Nanti ada obat yang untuk di luar dipakai, ada juga obat yang harus rutin diminum, itu yang dengan susu atau yang diminum dengan air biasa. Yang diminum dengan susu itu tujuannya biar penyerapan obat tadi bekerjanya itu lebih cepat. Tapi khusus obat itu aja ya, karena kalau minum obat yang lain itu nggak boleh pakai susu. Oke? Nah, itu tadi seputar tentang si skabies, teman-teman. Penyakit yang pertama ya, yang paling sering diderita. Terus yang kedua, penyakit yang nggak asing lagi nih, diare ya. Diare itu kenapa dok kok bisa menular? Dari kebersihannya tadi ya, itu juga pengaruh. Nah, juga terkadang kan kalau kita lagi di kumpul kayak gitu kan, misalnya seringnya ada makanan gitu kan, untuk habis acara atau apa gitu, makan bareng-bareng. Nah, pengaruh dari kebersihannya ya, itu akhirnya jadi diare gitu kan. Nah, kapan sih diare ini harus kita bawa ke dokter atau kita tangani sendiri, kapan? Jadi diare itu dikatakan untuk dibawa ke dokter jika kalau kita diarenya dalam sehari itu sampai lebih dari 5 kali diarenya ya. BAB cairnya ya, buang air besar cairnya lebih dari 5 kali. Dan juga kita lemas, nggak mau masuk makan juga, nggak mau masuk minum, kan kekurangan cairan jadinya ya. Sementara diare tadi, buang air besar tadi kan itu cair, jadi keluar semua nih cairan tubuh kita. Nah, lemas jadinya kan, itu harus dibawa ke dokter, jangan ditunda ya. Apalagi pada anak-anak, kalau misalnya dia sudah mulai rewel, atau paling parah tuh dia kalau udah mulai ngantuk terus tidur terus bawaannya kan, terus malas minumnya. Nah, atau kalau pada anak kecil itu dia udah kuat nyusu aja, cuman ya itu lemas kelihatan gitu loh, sama di ubun-ubunnya ini tuh nanti beda dengan kayak biasanya gitu. Itu pengaruh, perutnya juga nanti kembung, itu dilihat ya. Dan pada anak bayi itu kalau diare, pesen banget nih buat ibu-ibu, kalau anaknya diare jangan sekali-sekali digunakan pampers ya, untuk memantau dia diarenya itu sebanyak apa gitu. Kalau pakai pampers itu nggak terpantau dia kekurangan cairannya itu seperti apa. Terus kalau selain yang tadi itu boleh di rumah. Penanganannya gimana dok?
penanganan awal, atasi cairannya. Kalau pada anak bayi tadi, kasih minum terus, susuin dia terus, ya. Bisa terus juga kalau dia udah makan nih, udah fase makan, itu dia dikasih juga sayurannya yang berkuah gitu. Jadi harus ada asupan cairannya gitu. Terus juga jangan lupa itu harus diberi Oralit. Atau kalau misalnya ribet mau keluar, bikin Oralit sendiri. Seperti video yang pernah saya sampaikan sedikit sebelumnya ya. Cara pembuatannya itu dimasukin dalam 1 gelas air, itu masukin 1 sendok makan gula masuk ke situ, terus nanti 1 sendok teh atau setengah deh garam dimasukin ke dalam si gelas tadi ya, gelas yang sekitar ukuran segini lah, gelas dinding gitu, air hangat. Nanti diaduk terus diminum. Minumnya berapa kali dok? Sebanyaknya gak apa-apa ya, itu minum Oralit. Nah, pokoknya kalau udah di luar dari yang bisa ditahan tadi harus ke dokter. Itu biar dilakukan penanganan secepatnya. Kalau dia misalnya kurang cairannya udah terlalu berlebihan, dia harus kita infus, bahkan sampai harus kita rawat inapkan di rumah sakit ya, untuk pemantauan lebih jelas. Itu tentang diare sekilasnya. Terus juga yang ketiga yang paling sering awam banget ya, itu tentang demam panas. Ini febris bahasa Inggrisnya. Panas itu nanti kita harus kita lakukan pengecekan suhu menggunakan termometer ya, termometer digital juga boleh. Nanti dilihat kalau suhunya di atas 37,5 itu dikatakan demam ya. Nanti kita lihat gimana dia sampai lemas atau enggak, mau makan atau enggak, itu dilihat. Terus suhunya juga. Penanganan dasar paling dasar sekali itu minumkan paracetamol ya, diminumkan paracetamol, minum air putihnya juga harus banyak. Paracetamol tentunya sesuai dosis ya. Nah, nanti dilihat ukuran si berat badan anak, kalau dia anak, kalau pada dewasa nanti dilihat berat badan dewasanya. Dari situ kita tentukan nanti berapa kali minumnya ya. Kalau dia suhunya itu panas sekali di atas 38, itu minumnya harus per 4 jam teman-teman ya, per 4 jam sambil dipantau terus. Jangan lupa dikompres nih. Nah, terkait kompres juga jangan lupa cara mengkompres itu seperti disibin ya, diseka. Seka dari kepalanya pakai handuk gitu atau waslap, diseka kepalanya, badannya, tangannya, ketiaknya, badannya sampai ke kakinya itu harus diseka semuanya biar cepat turunnya si demam tadi ya. Terus dok, demam itu sebenarnya nggak usah mandi ya dok ya? Ada yang bilang jangan mandi nanti lama sembuhnya. Ini harus diluruskan. Jadi kalau kita demam harus mandi tetap mandi ya. Baik itu anak-anak demam atau orang dewasa, tetap mandi biar dia cepat sembuh justru malahan kalau kita bawa mandi ya. Yang paling sering diderita penyakit yang di pondok tadi itu 3 itu ya teman-teman. Yang pertama skabies, yang kedua tadi diare, yang ketiga itu demam. Itu paling awal. Kita khawatir itu pasti, tapi nggak boleh panik ya. Karena kalau kita panik nggak tahu nanti ini apa penanganannya. Contoh kecil deh kayak demam. Aduh ini panasnya anak nih, gimana panas? Panik nggak tahu langkah yang tadi saya sebutkan tadi. Padahal kan paling nggak abis ditem ya kompres deh dulu, kompres sebelum cari obatnya, kompres dulu diseka gitu. Jadi jangan sampai panik deh intinya. Khawatir itu boleh, wajar ya, apalagi kalau yang terkena anak-anak. Tapi kita tetap harus berusaha, harus sadar lah, pokoknya jangan sampai ikutan panik, biar bisa kita bantu menangani langkah-langkah awal ya teman-teman ya. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada masukan dari teman-teman semua seputar tentang 3 penyakit ini ataupun yang lain,
itu silahkan, kami dengan senang hati menerima. Jangan lupa seperti biasa ya, di subscribe akun YouTube kita, terus juga jangan lupa dibunyikan tuh notifnya ya, biar tahu perkembangannya, nextnya apalagi postingannya gitu kan. Terus juga yang paling utama juga selain itu di like ya, tekan jempol, gambar jempol ditekan. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Di sini kita manusia tempatnya salah ya, sama-sama belajar. Masukan dan kritik dari teman-teman semua itu berguna untuk lebih baik lagi lah, insya Allah channelnya kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.